Saya Pendeta HKBP Paruluhan Resort Parulian di pagi hari ini menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan, hamba-Mu siap mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Kamis 3 Maret 2022, tertulis dalam Injil Markus pasal 11 ayat 9, demikian bunyinya. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosianna, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Mengikut Yesus tanpa syarat. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini adalah sebagian dari firman di Kejadian di mana Yesus Kristus memasuki Yerusalem dengan menaiki seekor keledai muda. Ketika Yesus Kristus melewati jalan ke kota Yerusalem, semua orang menghamparkan pakaiannya di jalan dan juga ranting-ranting hijau, seolah karpet merah yang dibentangkan bagi tamu kehormatan. Tindakan Yesus memasuki kota Yerusalem dengan menaiki seekor keledai muda ternyata dimaknai sebagai pernyataan simbolis tentang identitasnya sebagai Mesias bagi Israel. Mereka mengagungkan Yesus sebagai Raja Israel yang akan datang. Semua orang, baik yang berjalan di depan maupun yang mengikuti di belakang, berteriak dengan mengatakan, Hosianna, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Namun mereka ternyata salah memahami tindakan dan misi Yesus. Kesalahan konsep itu membuat mereka ingin menjadikan Yesus sebagai raja mereka. Karena yang terjadi tidak seperti yang diharapkan oleh orang banyak. Dengan kehadiran Yesus Kristus di Yerusalem, orang banyak menjadi kecewa. Sehingga pada hari-hari berikutnya orang banyak berteriak, salibkan, salibkan dia. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, mengapa bisa terjadi demikian? Pujian dan sanjungan orang banyak ternyata lahir karena berbagai mujizat yang telah Yesus buat. Bukan pengajarannya dan bukan pula firman-Nya yang menggerakkan mereka untuk mengikut Yesus dan menerima Yesus sebagai Mesias. Mereka mengira bahwa kerajaan itu akan datang dalam bentuk istana dan pemerintahan yang megah. Padahal kerajaan Allah datang melalui penderitaan dan kematian Yesus Kristus di kayu salib dan pembaharuan kerohanian dari orang-orang yang percaya kepadanya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, demikianlah juga di dalam kehidupan kita saat ini. Seperti sikap orang Israel menerima kehadiran Yesus Kristus di Yerusalem, demikian juga kita menerima dan percaya akan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Banyak orang Kristen melihat Allah hanya sebagai penyembuh, pembuat mujizat, pemberi berkat, penolong. Bahwa di dalam Dia seharusnya orang percaya tidak mengalami sakit penyakit. Jikapun sakit mesti sembuh di dalam Yesus Kristus. Pengikut Kristus seharusnya tidak mengalami penderitaan dan kesusahan. Selalu ada kesuksesan, harus menjadi pemimpin, tidak menjadi bawahan. Dan
pemahaman lainnya tentang menjadi pengikut Kristus yang salah dan sering membuat orang yang memiliki pemahaman demikian menjadi kecewa. Dan pada akhirnya kita mundur menjadi seorang pengikut Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, jagalah motivasi kita mengikut Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Belajarlah lebih dalam tentang siapa Allah itu, supaya pemahaman kita tidak dangkal. Pemahaman yang benar dan dalam akan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan ini akan membuat kita terus setia dan tidak akan kecewa di dalam mengikut Dia. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita akan memahami bahwa Dia adalah Allah yang selalu hadir di dalam kehidupan kita, baik di waktu suka maupun di waktu duka. Mengikut Yesus tanpa syarat. Mengikut Yesus harus menyangkal diri, memikul salib. Dalam mengikut Yesus, kita bisa saja tidak terkenal, tidak populer, tidak naik-naik jabatan kita di dalam pekerjaan, tidak menjadi kaya seperti orang yang lain. Kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini hendaknya melawan kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan untuk hal itu, tidak sedikit orang-orang yang memusuhi kita, yang menjauhi dan menyingkirkan kita. Namun, mengikut Yesus adalah yang terbaik bagi kita. Dengan mengikutnya, kita akan beroleh sukacita, kehidupan, dan keselamatan yang kekal. Mengikut Yesus tanpa syarat. Amin. Mari kita nyanyikan buku Ende 697 ayat 2, Molo Hodo Huihuton. Nara dedo manaon mangasahon padami, molo hona margogoyhon taluha mateani, hotok tongi utonoku Yesus na palua, ho sambing dulu aku alani martua. Marilah kita berdoa. Terpujilah nama Allah Bapa dalam surga atas segala anugerah berkat di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena Tuhan senantiasa mengiring kami di dalam setiap keadaan, situasi yang kami alami di tengah-tengah dunia ini. Dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, kiranya kami senantiasa menjadi pengikut-Mu yang tanpa syarat, baik di waktu suka maupun duka menerpa kehidupan kami. Kami setia mengikut Yesus sampai kepada akhirnya. Kami berdoa ya Tuhan, yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Dalam satu hari ini, di segala aktivitas yang kami lakukan, Tuhan memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapa dalam surga, hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertaimu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, taatlah akan protokol kesehatan. Bersihkan hatimu, bersihkan rumahmu, bersihkan pekaranganmu. Jangan lupa berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.